lihat masalah dulu, kemudian kita koordinasi dengan guru BP-nya atau wali kelas langsung, sehingga itu kelihatan nanti permasalahan apa dan bagaimana solusinya, sehingga permasalahan jelas dan orang tua bisa mendapatkan penyelesaian. Nanti masalahnya Ya. Untuk yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama, kita harus koordinasi dengan semua pemangku kepentingan pendidikan di SD Dito, yaitu semua guru kita rapatkan, kita berikan permasalahan seperti ini, monggo kita sikapi bersama, kemudian kita bicarakan bersama mana yang terbaik, sehingga keputusan itulah yang kita ambil berdasarkan musyawarah dengan semua pemangku kepentingan di SD Dito. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Pertama, kita lihat permasalahan dulu, kemudian setelah ada permasalahan yang melakukan siapa, kita koordinasi dulu, kemudian kita panggil wali kelas atau orang tua, kita diskusi bagaimana menyelesaikan masalah ini sehingga tidak berlarut dan timbul penyelesaian di mana kedua belah pihak saling menyadari dan permasalahannya cepat selesai. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif dalam Efektif pertama, kita tahu permasalahan dulu karena etika yang mana, kemudian kita koordinasi dengan wali kelas atau anak, kita diskusi, kemudian kalau memang berat perlu dengan orang tua, tapi kalau kita bisa menyelesaikan sendiri dengan wali kelas dan siswa, baru kita laksanakan sehingga permasalahan itu tidak berlarut dan timbul penyelesaian. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa? Tantangannya itu pengetahuan dari murid-murid yang begitu tinggi, kemudian semangat anak-anak tentang keinginan yang harus dicapai, kemudian kita juga memberikan edukasi yang benar kaitannya dengan apa yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan kaitannya etika, misalnya terjadi pembulian dan sebagainya, itu harus kita koordinasikan, kita panggil semua dengan anak, orang tua dan wali murid. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, ataukah ini langsung diselesaikan pada waktu itu juga? Spontan, kalaupun ada terjadi masalah kita harus segera cepat, tapi kalau memang waktunya tidak mungkin kan, misalnya libur panjang dan sebagainya, kita nunggu sampai selesai baru kita menyelesaikan, dan kita harus selalu koordinasi dengan komite dan bapak ibu wali kelas serta orang tua sehingga permasalahan selesai. Koordinasi itu penting. Ya. Adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Mungkin ada seorang ya. Alhamdulillah ada. Jadi kita harus koordinasi dengan semua pemangku kepentingan di sekolah ini. Apapun kita harus koordinasi dengan bapak ibu guru yang ada di sekolah, karena permasalahan tidak bisa ditangani oleh guru per guru, tapi semua harus kita diskusi, koordinasi bagaimana penyelesaian untuk masalah dilema etika seperti ini. Terakhir nih Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, mungkin pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang terbaik yaitu satu, kita perlu koordinasi antar bapak ibu guru di sekolah, kemudian siapapun harus dilibatkan, baik siswa atau wali murid, komite, dan bapak ibu guru serta wali kelas yang ada di lembaga, sehingga permasalahan itu semua tahu dan ada penyelesaian. Saya rasa sudah cukup Bapak, ada beberapa pertanyaan. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurita, selamat datang di SD Negeri Sumber Suko, Nurita. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu, terima kasih.
Saya sampaikan terima kasih karena panjenengan memberikan kesempatan kepada saya untuk berkunjung ke SD Sumber Suko dan waktunya untuk saya wawancarai berkaitan dengan tugas saya dalam menempuh pendidikan guru penggerak. Ya, Bu Nurita, terima kasih juga saya ucapkan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Bu Nurita, kepada sekolah kami, di mana SD kami, SD desa ya Bu Nurita, SD Negeri Sumber Suko. Ya, inilah keadaannya di kami. Selamat datang di SD Negeri Sumber Suko, Bu. Sangat nyaman ya suasananya di sini, beda dengan di kota. Iya, banyak pohonnya. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada jenengan Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, sebagai pemimpin pasti akan menghadapi hal-hal yang sangat sulit diputuskan. Namun kita harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Meskipun begitu, kita tidak bisa langsung memutuskan itu sesuatu itu tanpa mengidentifikasi terlebih dahulu masalahnya. Kami mendengar dari berbagai masukan pihak, baik dari intern sekolah maupun dari luar sekolah, agar keputusan yang kami hasilkan itu betul-betul berpihak kepada peserta didik dan sekolah. Jadi ya butuh sharing dengan beberapa sharing dan waktu tidak langsung diputuskan. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih Ibu. Dalam pengambilan keputusan di sekolah, saya sebagai kepala sekolah harus melihat situasi dari berbagai sisi. Biasanya saya meminta masukan dari Bapak Ibu Dewan Guru dan warga sekolah. Setelah mendengar berbagai masukan, baru saya akan mengambil keputusan yang terbaik untuk suatu permasalahan. Meskipun tidak mungkin kita dapat memuaskan semua pihak dan diharapkan dua kepentingan yang sama-sama benar, saya akan mengambil keputusan sesuai aturan yang biasanya disepakati dalam rapat. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan itu biasanya apabila yang kurang bisa diterima, Bu. Tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita. Biasanya memang pendapat yang kurang bisa diterima, begitu, Bu. Memang ada ya, keputusan itu tidak semua orang bisa menerima. Iya, benar. Untuk berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Misalnya apa harus menyelesaikan di tempat, terus prosedur apa yang biasa Ibu jalankan? Kalau jadwal tertentu tidak ada, pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama, begitu aja. Jadi tidak menimbun masalah itu berlarut-larut. Ya, benar. Untuk yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
Ada Bu, ya biasanya ini berasal dari dukungan intern sendiri, yaitu jajaran wakil kepala sekolah dan juga dengan guru. Komite apa juga dilibatkan dalam hal ini? Nanti tergantung permasalahan, apabila itu masalahnya meluas, ya yang sekiranya intern butuh dukungan dari komite, kami libatkan termasuk juga wakil depan. Jadi semua pihak yang terkait kita libatkan. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang mungkin bisa Ibu petik dari pengalaman yang dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang kita petik adalah yang pertama, pengalaman itu adalah guru yang terbaik tentunya ya Bu ya. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan dan segera mungkin diselesaikan yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang berpihak kepada peserta didik. Seperti itu. Sangat luar biasa sekali. Saya sangat senang bisa berbagi pengalaman dengan Bu Rara. Bu Rara sudah membagi ilmunya kepada saya.